Fitriani dari Pendidikan Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap dua artikel dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi yang diampu oleh Bapak Rizal Hendy Ristanto. Judul yang saya angkat dalam menganalisis artikel ilmiah tersebut adalah Analisis Penggunaan Digital Flipbook sebagai Media Pembelajaran Inovatif Berdasarkan Hasil Penelitian Mutakhir. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa di sini saya menggunakan dua artikel ilmiah yang dianalisis. Yang pertama yang berasal dari jurnal nasional dan yang kedua adalah jurnal internasional. Untuk yang pertama, yaitu yang berasal dari jurnal nasional, di sini saya mengambil artikel dengan judul Development of Biology Interactive Digital Flipbook on the Subject of Animal Growth and Development. Nah, ini merupakan salah satu artikel yang sudah terindeks oleh Sinta 3. Bisa kita lihat di sini untuk identitas artikel dan juga gambaran pada halaman pertama artikel. Di sini penulisnya adalah Bapak Abadiah, kemudian Ibu Prihatin dan juga Ibu Murdiah. Kemudian dengan judul artikel yang sudah seperti saya sebutkan di awal, ini merupakan salah satu artikel ilmiah dalam Jurnal Bioedukasi, Jurnal Biologi Pembelajaran pada volume 16 nomor 1. Nah, ini merupakan salah satu jurnal yang berasal dari Universitas Negeri Jember. Oke, next. Untuk selanjutnya kita beralih dalam menganalisis hal-hal yang ada di dalam artikel itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu fakta penting di dalam artikel tersebut yang terdiri dari latar belakang, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari artikel tersebut. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Kenapa kira-kira peneliti mengambil judul ini atau melakukan pengembangan terhadap digital flipbook? Latar belakang yang mendasari penelitian itu adalah yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang pesat. Seperti yang kita tahu bahwa dunia pendidikan juga harus ikut menyelaraskan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah setelah melakukan hasil analisis kebutuhan siswa, bahwa di sini diketahui ya, kalau misalnya selama ini bahan ajar dan juga model pembelajaran mungkin yang dilakukan di sekolah itu hanya monoton gitu. Bahan ajarnya hanya berupa lembaran kertas yang mungkin warnanya hanya hitam putih. Oleh karena itu di sini peneliti ingin membuat sebuah bahan ajar berupa digital flipbook yang interaktif. Kemudian kenapa memilih digital flipbook? Ternyata di sini sudah berdasarkan hasil kajian literatur bahwa ini merupakan bahan ajar yang bisa meningkatkan komunikasi dan juga interaktif kepada siswanya. Selain itu bisa kita lihat di atasnya bahwa flipbook ini mudah diakses, kemudian bisa disisipkan berbagai media di dalamnya. Selain latar belakang, tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mengembangkan flipbook digital yang valid, kemudian yang efektif dan juga praktis yang bisa digunakan oleh siswa dalam pembelajaran, guna untuk membangun komunikasi yang interaktif, serta untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya kita beralih pada model penelitian. Oke, baik, selanjutnya kita beralih pada metode yang digunakan dalam penelitian itu sendiri. Karena ini merupakan salah satu penelitian pengembangan, maka model pengembangan salah satunya yaitu adalah 4D yang dipakai pada kegiatan penelitian ini. Nah, 4D itu sendiri sebetulnya terdiri dari 4 tahap, yaitu define, kemudian design, development, dan juga disseminate. Tapi pada tahap terakhir ini tidak dijalankan atau tidak digunakan. Nah, di sini untuk tahap pertama yaitu tahap define, kita bisa lihat, kita bisa tahu bahwa define artinya mendefinisikan. Artinya di sini adalah mendefinisikan syarat-syarat terlaksananya pengembangan itu sendiri. Jadi di sini dilaksanakan yang namanya analisis kebutuhan. Sejauh mana sebetulnya produk itu diperlukan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua adalah desain. Desain ini maknanya adalah merancang. Merancang apa yang dirancang? Yaitu perangkat pembelajarannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah development. Nah, development ini adalah proses menghasilkan produk itu sendiri. Dalam hal ini berarti yang dihasilkan adalah produk flipbook. Penelitian ini juga melibatkan 44 siswa pada kelas 12 di salah satu SMA Budi Utomo Sidoarjo. Oke, bisa kita next. Untuk selanjutnya di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa salah satu tujuannya adalah untuk melihat apakah ada hasil peningkatan pembelajaran di dalamnya. Maka oleh karena itu di sini dilakukan desain, pretest dan juga post-test dalam metode penelitiannya. Oke, selanjutnya bisa kita next.
Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa penelitian ini adalah salah satunya untuk melihat apakah ada hasil peningkatan belajar. Nah, oleh karena itu di sini dilakukan desain, pretest dan juga post-test pada penelitian. Kemudian menggunakan analisis berupa rumus normalized gain. Di sini rumusnya yaitu nilai post-test dikurangi nilai pretest, kemudian dibagi nilai maksimal dikurangi nilai pretest. Nah, kemudian untuk hasilnya sendiri dikategorikan dalam kriteria seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita beralih pada hasil dan pembahasan yang ada pada artikel ilmiah ini terhadap pengembangan produk Flipbook. Oke, di sini sudah ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel hasil analisis kesiapan produk. Dari analisis ini diketahui bahwa rata-rata nilai dari kesiapan produk itu adalah 90,73%. Nah, ini menandakan bahwa Flipbook ini yang dikembangkan itu sudah siap pakai, sudah dalam kategori layak dan siap pakai. Kemudian kita bisa lihat yang sebelahnya, di sini ada tabel 2, yaitu analisis data pretest dan juga post-test seperti yang sudah disebutkan. Untuk pretest dan juga post-testnya dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian kita bisa lihat untuk tabel yang kedua di sini merupakan tabel analisis dari pretest dan juga post-test. Untuk pretest dan juga post-testnya ini dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, untuk hasilnya, untuk hasil dari analisisnya itu, yang pertama pada pretest dan juga post-test yang pertama, peningkatan hasil belajar itu dalam kategori yang sedang dengan nilai indeks 0,52. Nah, kemudian untuk pretest dan juga post-test yang kedua itu dalam kategori yang high atau tinggi dengan nilai indeks sebesar 0,78. Kemudian yang terakhir adalah hasil dari uji kelayakan dan juga kepraktisan produk ini sendiri berdasarkan respon dari peserta didik itu sendiri. Di sini terdapat rata-rata tanggapan yaitu senilai 97,72%. Hal ini termasuk dalam kategori bahwa produknya itu siap pakai dan juga praktis, layak. Nah, selanjutnya pembahasan dari hasil itu sendiri. Dari hasil itu sendiri kita bisa mengetahui ya bahwa produk bahan ajar atau Flipbook yang dikembangkan oleh peneliti itu sudah layak pakai dan sudah valid. Nah, kemudian Flipbook yang dikembangkan itu sendiri tadi sudah melakukan uji kelayakan, uji keterbacaan. Nah, itu menandakan bahwa dari segi aspek desain, kemudian dari segi fungsi, itu sudah berfungsi dengan baik dan juga jelas. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu Flipbook dibuat dengan menampilkan kombinasi teks dan juga beberapa media di dalamnya. Nah, ini juga dalam kategori yang baik atau yang interaktif. Kemudian Flipbook ini memiliki keunggulan. Apa keunggulannya? Yaitu bahwa media pembelajaran ini praktis dan juga dapat digunakan oleh peserta didik dengan mudah. Karena bisa diakses di telepon seluler, bisa diakses di laptop, bisa diakses di personal computer. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari hasil penelitian ini bahwa pengembangan Flipbook digital ini sebagai bahan ajar ya pada materi biologi, khususnya tadi adalah materi Animal Growth and Development, itu merupakan produk yang valid, yang sah, yang menunjukkan nilai efektivitas juga. Nilai efektivitas ini dalam hasil peningkatan hasil pembelajaran dalam kategori yang tinggi ya, seperti sudah dibahas pada hasil tadi. Kemudian kita juga bisa simpulkan bahwa adanya Flipbook ini meningkatkan hasil belajar melalui peningkatan motivasi dan juga minat baca karena model Flipbook yang interaktif. Selanjutnya adalah pertanyaan yang muncul ketika saya menganalisis artikel ilmiah ini. Yang pertama adalah, bagaimana kira-kira cara mengukur minat baca peserta didik terhadap penggunaan Flipbook ini? Dan yang kedua adalah, bagaimana cara agar waktu pengerjaan yang fleksibel oleh siswa atau oleh peserta didik ini pada pembelajaran mandiri menggunakan Flipbook itu tetap efektif dan juga siswanya tetap bertanggung jawab atas belajarnya. Pertama, untuk konsep utama terlebih dahulu, bahwa perkembangan yang pesat pada bidang teknologi serta ilmu pengetahuan ini juga seperti yang kita tahu ya, harus diikuti dengan inovasi dalam bidang pendidikan ya, harus kita manfaatkan dengan baik. Kemudian adanya Flipbook juga mampu meningkatkan hasil belajar melalui minat baca dan juga motivasi, serta bahan ajar Flipbook ini dapat memberikan kemudahan dalam belajar dan juga pembelajaran yang interaktif. Kemudian tanggapan saya mengenai artikel ilmiah yang sudah saya analisis adalah untuk kelebihannya, yaitu penjelasannya sudah terstruktur dengan baik dan juga rapih, serta menulis pembahasannya sudah runtuh dan juga mengerucut. Kemudian dilengkapi dengan pemilihan kata yang baik di setiap kalimatnya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, untuk kekurangan dari artikel ilmiah ini adalah
untuk hasilnya hanya disajikan dalam bentuk tabel dan tidak disajikan dalam bentuk diagram. Kekurangan dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitiannya hanya dituliskan dalam bentuk tabel dan tidak dituliskan dalam bentuk diagram. Padahal di sini tabel yang digunakan itu cukup banyak. Nah, seperti itu. Mungkin ketika kita menggunakan diagram akan lebih mudah untuk membacanya. Nah, yang kedua adalah bahwa artikel ini tidak menggunakan rujukan yang terlalu banyak. Nah, jadi mungkin harus diperkaya lagi dengan beberapa rujukan yang terkait dengan penelitian yang terdahulu. Selanjutnya, dalam menganalisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, saya menemukan beberapa istilah baru. Yang pertama adalah worksheet, yaitu maknanya adalah lembaran yang berisi deskripsi tugas atau instruksi kepada peserta didik yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah readability, yaitu adalah pengaturan kualitas huruf ya, atau kelompok kata yang memudahkan pembaca dalam pembuatan konten sehingga dapat dibaca dengan baik oleh peserta didik. Selanjutnya adalah refleksi dari penelitian ini. Setelah dianalisis, kita mengetahui bahwa terdapat beberapa kendala dan juga solusi yang bisa dilakukan dalam menganalisis artikel ini. Untuk kendalanya, yang pertama, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa di sini terdapat begitu banyak tabel pengamatan, sehingga harus mencari kajian literatur yang lain yang mendeskripsikan hasil dari tabel itu sendiri atau membantu mengartikan apa makna dari tabel itu sendiri. Kemudian hasil dari penelitian ini kurang mengaitkan dengan yang namanya banyak penelitian terdahulu gitu ya. Jadi harus mencari banyak sumber terlebih dahulu. Kemudian untuk solusinya adalah untuk mencari sumber penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya analisis ini sehingga lebih mudah untuk memahami setiap makna dari kata-kata yang mungkin tidak ditemukan dalam artikel ilmiah ini. Demikian untuk analisis pada artikel ilmiah yang pertama. Selanjutnya kita akan beralih untuk hasil dari analisis artikel ilmiah yang kedua. Di mana artikel ilmiah yang kedua ini saya dapatkan dari salah satu artikel ilmiah yang berasal dari jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus dengan judul sebagai berikut, yaitu The Effect of Digital Eco-Learning in the Student Worksheet Flipbook to Environmental Project Literacy and Pedagogic Competency. Oke, di sini selanjutnya adalah gambaran dari artikel ilmiah yang saya analisis. Kita bisa lihat di sini terdapat gambaran dari halaman depan dan kemudian di sini ada identitas artikel yang menjelaskan bahwa penulisnya adalah Bapak Aliman dan Ibu Mutia. Kemudian judul artikel seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ini merupakan salah satu artikel ilmiah dalam jurnal JOTSE, yaitu Journal of Technology and Science Education pada volume 11 nomor 2. Kemudian artikel ini terbit pada tahun 2021 seperti disebutkan di layar dan juga terdapat pada halaman 357 hingga 370. Untuk doinya sendiri bisa dilihat pada layar berikut ini. Sama halnya dengan analisis yang saya lakukan terhadap artikel ilmiah yang pertama. Jadi untuk artikel yang kedua ini kita juga melihat fakta penting dari artikel ilmiah tersebut yang terdiri dari latar belakangnya, kenapa peneliti melakukan penelitian tersebut, kemudian metode apa yang dilakukan oleh peneliti, kemudian hasil dan juga pembahasannya, serta kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel ilmiah tersebut. Oke, yang pertama adalah latar belakang dilakukannya penelitian ini. Jadi di sini terdapat beberapa poin ya untuk latar belakangnya. Yang pertama, alasan yang pertama adalah kita mengetahui bahwa saat ini merupakan era abad 21. Maka di sini ada keterampilan literasi yang harus dipenuhi, yaitu literasi dasar, kemudian literasi media, literasi komputer, literasi e-learning, dan juga literasi budaya. Nah, kemudian peneliti juga ingin mengingatkan kepada peserta didik bahwa di sini nilai kepedulian dan juga nilai pemahaman terhadap isu lingkungan itu merupakan hal yang penting. Sehingga nantinya jika pembelajarannya berhasil, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan juga kepekaan terhadap isu lingkungan dan juga sekitar. Kemudian alasan berikutnya yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini adalah membuat visualisasi yang menarik mengenai pembelajaran ini atau worksheet pembelajaran ya, lembar kerja pembelajaran berupa flipbook yang berkaitan dengan isu lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh dari penggunaan flipbook dalam bentuk tadi worksheet ya atau lembar kerja pada model pembelajaran eco-learning ini terhadap
literasi lingkungan, dan juga kompetensi pedagogik yang ada pada siswa. Oke, selanjutnya kita beralih pada model penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini untuk melihat pengaruhnya menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain pretest dan juga post-test non-equivalent control group. Kemudian di sini menggunakan subjek sebanyak 33 orang, dan di sini menggunakan analisis data penelitian yaitu independent sample test. Penelitian ini menggunakan dua kelompok perlakuan yang berbeda. Oke, kita bisa lihat pada layar di sini ya, bahwa untuk kelompok A atau kelompok pertamanya itu diberi perlakuan berupa penerapan digital eco-learning dengan juga menggunakan flipbook dalam bentuk worksheet ya tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk yang kelas yang B, di bawah ini. Kelas yang B hanya menggunakan model pembelajaran yang konvensional. Jadi terdapat perbedaan atau tidak di antara kedua perlakuan tersebut. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa variabel bebas yang ada pada penelitian ini adalah digital eco-learning dan juga worksheet flipbooknya. Kemudian variabel terikatnya adalah proyeksi literasi lingkungan dan juga kompetensi pedagogik pada peserta didik. Selanjutnya kita membahas mengenai hasil dan juga pembahasan yang terdapat pada artikel ilmiah ini. Di sini sudah disajikan dua diagram batang di kanan dan juga di kiri. Untuk yang diagram pertama itu merupakan rata-rata gain score pada proyek literasi lingkungan, dan juga yang kedua adalah rata-rata gain score pada kompetensi pedagogik. Kita bisa melihat di sini untuk tabel yang warnanya merah, ini merupakan selisih dari gain score ya, dari kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol dari penelitian ini. Kita bisa lihat bahwa selisih di antara keduanya itu sekitar 10,09. Ini termasuk dalam kategori yang high atau kategori yang tinggi, yaitu berarti ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan juga kelompok perlakuan. Oke, hal yang serupa juga bisa kita lihat pada diagram yang di sebelahnya. Nah, diagram ini adalah diagram yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan juga terhadap kompetensi pedagogik siswa. Di sini nilai selisihnya lebih besar ya dibandingkan yang pertama atau dibandingkan dengan literasi lingkungan. Maka kita bisa dapatkan informasi dari hasil ini bahwa terjadi peningkatan literasi lingkungan dan juga kompetensi pedagogik siswa setelah diberi perlakuan berupa model pembelajaran eco-learning yang dilengkapi dengan worksheet berupa digital flipbook tadi. Kita beralih ke pembahasan. Di sini bahwa ditunjukkan bahwa eco-learning, kita menuju pembahasan pada artikel ilmiah ini. Oke, poin yang pertama kita ketahui dari hasil adalah eco-learning ini dapat membantu pembentukan sikap dan juga kompetensi dasar ekologis atau lingkungan ya. Karena apa? Karena adanya kegiatan kontekstual atau bentuk nyata dari penerapan isu lingkungan dan juga pemahaman lingkungan itu sendiri. Dan kemudian yang selanjutnya adalah terjadi peningkatan proyeksi literasi lingkungan, minat baca terhadap lingkungan, yang tadi dikaitkan dengan penggunaan worksheet dalam bentuk flipbook pada model eco-learning itu sendiri. Karena flipbooknya interaktif, bentuk worksheetnya itu mengarahkan instruksi yang interaktif, maka di sini terjadi peningkatan literasi lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi pedagogik pada peserta didik juga meningkat dan juga berkembang dengan baik di sini. Karena adanya penerapan dari eco-learning sendiri, di mana eco-learning ini nantinya juga meneliti tentang permasalahan nyata pada lingkungan. Selanjutnya kita beralih pada kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penelitian ini, yaitu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran serta kelompok perlakuan, yaitu diberi perlakuan berupa penerapan eco-learning dan juga menggunakan worksheet dalam bentuk flipbook. Terhadap apa? Terhadap yang pertama tadi adalah literasi lingkungan, dan yang kedua adalah terhadap kompetensi pedagogik pada siswa. Ternyata pembelajaran eco-learning ini dapat meningkatkan kreativitas, kemudian pemahaman literasi lingkungan, kemudian kompetensi pedagogik, dan juga menghemat waktu dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pertanyaan yang muncul ketika menganalisis artikel ilmiah ini. Yang pertama itu kira-kira kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang muncul ketika menganalisis artikel ilmiah ini.
Yang pertama adalah bagaimana cara agar peserta didik itu memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran e-learning. Dan yang kedua, kira-kira bagaimana cara penulis untuk menganalisis kebutuhan dari worksheet berbentuk flipbook pada model e-learning ini sendiri terhadap proyek literasi lingkungan dan juga kompetensi pedagogi peserta didik. Selanjutnya kita beralih ke konsep umum dan juga tanggapan setelah menganalisis artikel ilmiah ini. Yang pertama, eco-learning merupakan pembelajaran dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan secara kontekstual dalam kehidupan nyata. Terjadi identifikasi lingkungan secara langsung. Kemudian, yang kedua adalah penggunaan flipbook dalam pembelajaran eco-learning ini sendiri dapat meningkatkan kompetensi pedagogik siswa, khususnya pada penggunaan worksheet-nya ya, worksheet dalam bentuk flipbook. Kemudian yang ketiga adalah worksheet sebagai lembar kerja itu berisikan kegiatan pembelajaran e-learning yang bersifat kontekstual. Ketiga konsep umum ini saling melengkapi dan bisa kita ketahui bahwa dengan adanya worksheet dalam bentuk flipbook dan juga diterapkan dalam pembelajaran e-learning ternyata bisa untuk meningkatkan yang namanya literasi lingkungan dan juga kompetensi pedagogik pada siswa. Kemudian tanggapan mengenai artikel ilmiah yang sudah dianalisis ini, untuk kelebihannya sendiri, artikel ini menggunakan banyak sekali rujukan, kaya akan rujukan dan juga kaya akan penelitian yang terdahulu yang saling mengaitkan satu sama lain. Kekurangan dari penelitian ini adalah isi dari artikel yang cukup panjang namun pada pembahasannya kurang mengerucut dan juga kurang mengaitkan antara peran worksheet dan juga pembelajaran e-learning. Selanjutnya adalah istilah baru yang ditemukan pada saat menganalisis artikel ilmiah ini. Yang pertama adalah enthusiastic, yaitu merupakan rasa antusias dan juga bersemangat ataupun tertarik pada suatu bidang tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah eco-learning itu sendiri, yaitu merupakan pembelajaran yang mengkaji masalah-masalah lingkungan, isu lingkungan secara kontekstual atau secara nyata. Dan yang terakhir adalah interdisiplinary, yaitu interaksi yang intensif antar satu atau lebih disiplin melalui berbagai program pengajaran dan juga penelitian. Adalah refleksi dari analisis artikel ilmiah ini, bahwa kendala yang dihadapi pada saat menganalisis artikel ilmiah ini adalah sulit sekali untuk mencari artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi, dalam jurnal internasional ini yang memang mengaitkan antara pembelajaran flipbook tadi ya. Selanjutnya adalah refleksi setelah melakukan analisis dari penelitian ini, bahwa kendala yang dihadapi adalah untuk jurnal atau artikel ilmiah yang membahas mengenai flipbook dalam jurnal internasional dan juga bereputasi jumlahnya masih sedikit. Dan kemudian kalau kita lihat kendala selanjutnya adalah isi pembahasannya yang tadi ya, bahwa terlalu panjang dan tidak mengerucut. Selanjutnya adalah solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan kendala yang terjadi, yaitu adalah dengan mengeksplor lebih dalam mengenai situs-situs jurnal internasional dan juga bereputasi, sehingga nantinya dapat memperkaya pengetahuan karena banyak penelitian terdahulu terkait dengan topik yang ingin diteliti ataupun dianalisis. Solusi yang bisa dilakukan setelah mengetahui kendala apa yang dihadapi ketika menganalisis artikel ilmiah ini adalah memperdalam lagi atau mengeksplor lebih dalam lagi terkait dengan jurnal-jurnal bereputasi dan juga jurnal internasional ya, yang sesuai dengan kira-kira topik apa yang akan kita angkat sebagai penelitian ataupun sebagai artikel yang akan dianalisis. Dan yang kedua adalah menganalisis pembahasan jauh-jauh hari sehingga akan lebih dalam memahami tentang pembahasan dan juga hasil yang terdapat pada artikel ilmiah. Demikian analisis artikel ilmiah yang dilakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.